Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fa'lamu qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, ahibba wa a'izzah. Pasti kita duduk di masjid yang mulia ini dengan keyakinan kuat, karena hati kita selalu disirami dengan info-info hak dari Allah dan Rasulnya, anti hoak. Kita yakin tak satu pun di antara kita bisa bahagia dalam hidup ini. Meskipun kita punya harta halal melimpah, tidak terkira jumlahnya, apalagi sekedar harta hasil haram. Kita juga yakin tak satu pun di antara kita manusia bisa mulia dalam hidup ini. Meskipun kita punya jabatan tinggi, kita raih dengan cara jujur, benar, tidak ada pencitraan palsu, tidak ada kebohongan dan fitnah, apalagi jabatan yang diraih dengan cara-cara licik penuh kezaliman. Bahkan kita yakin tak satu pun di antara kita yang bisa sukses dalam hidup ini. Meskipun kita menjalani strategi hidup yang lurus, benar, terpuji, paling unggul, apalagi sekedar strategi hidup yang menghalalkan segala cara. Kecuali siapa di antara kita yang mendapat rahmat Allah sajalah, pasti kita mudah bahagia. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa menyandang kemuliaan hidup. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa sukses dunia, bahkan sampai di akhirat. Rasulullah sendiri mengatakan, aku sukses masuk surga karena rahmat Allah. Semoga yang hadir pada hari ini dengan tunduk dan tawadhu kepada Allah, penuh keikhlasan, adalah hamba-hamba Allah yang sangat pantas mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah itu sangat menyayangi hambanya. Karena itu Allah turunkan Islam hanya untuk menyelamatkan kita sejak di dunia, apalagi sampai di akhirat. Islam ini datang hanya untuk membuat kita bahagia dunia, apalagi di akhirat. Khususnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seringkali banyak orang yang kurang memperhatikan dan memperhitungkan nasib diri dan keluarganya di akhirat. Padahal itulah tujuan hidup manusia. Itulah arahan Islam diturunkan untuk memberikan jalan yang lurus agar kita sampai ke jannah, jangan berbelok ke neraka. Karena itu Allah ingatkan agar kita tidak lupa. Dalam surah Luqman ayat 33, Allah menyatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabbmu. Dan cara bertakwanya adalah wakhshaw, hendaklah diri kalian yang bertakwa itu takut. Yauman, pada satu hari, la yajzi walidun an waladihi, hari itu seorang ayah atau orang tua tidak bisa menolong anaknya sendiri. Wala mauludun, dan seorang anak, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an, seorang anak juga tidak bisa membela dan menolong orang tuanya sedikit pun tidak bisa. Inna wa'dallahi haq,
Agar kita tidak melupakan dan lalai tentang hal ini, Allah menegaskan, sungguh ancaman Allah ini hak, pasti benar. Kemudian Allah sampaikan hal yang membuat manusia sering melupakan masalah akhirat untuk nasib keluarga. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Karena itu kalian jangan tertipu terbedaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sekali-kali kalian tertipu oleh sang penipu, yaitu syaitan. Masyarul muslimin rahimakumullah, untuk mengamalkan ayat ini agar kita nggak tertipu dengan dunia dan juga setan yang menggunakan dunia sebagai alat untuk menipu, memperdaya kita, Rasulullah berpesan dalam hadis riwayat Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jadi kita harus benar memandang dan menilai dunia. Kita harus benar dalam memposisikan dunia ini di hati kita. Dan Rasulullah memposisikan dengan cara yang sangat indah. Dunia itu penjara bagimu, hai orang mukmin. Penjara. Sementara kalau orang kafir beda. Justru surganya itu dunia ini. Maksudul muslim rahimakumullah. Mungkin kita sudah jelas dengan cara seperti ini. Tapi ada baiknya kita dengarkan sebuah kisah yang terjadi di zaman Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram itu. Beliau waktu itu berjalan ke pasar dengan rombongannya dan mengendarai hewan tunggangan yang sangat mahal dan bagus. Nah, di tengah pasar tiba-tiba dia dicegat oleh seorang Yahudi pedagang kecil yang berbaju kumal. Seorang Yahudi pedagang kecil yang berbaju kumal. Dan dia mencegat, "Ya Syekh, ya alim, bukankah nabimu sudah bersabda bahwa dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir? Terus bagaimana kamu sekarang dan aku? Kok berbalikan?" Si Yahudi ini gembel penampilannya, sementara si Muslim kaya dengan menggunakan kendaraan yang mahal. Maka Ibnu Hajar menjawab sebagai orang alim, "Hei Yahudi, penampilan kami seperti ini yang mewah menurut kamu ini tetap terhitung penjara dibanding dengan surga yang menunggu kami. Dan hidupmu yang seperti ini itu terhitung surga dibanding dengan neraka jahanam yang akan menghancur luluhkan tubuh kamu." Gara-gara jawaban itu si Yahudi bersyahadat, masuk Islam. Jadi Islam ini tidak membuat kita miskin, kere. Tetap bisa menjadi orang-orang yang menikmati dunia, tetapi dia memahami bahwa dunia ini bukan tujuan akhir, bukan kebanggaan yang membuat kita punya harga diri yang berbeda gara-gara kekuasaan, ketenaran, kekayaan. Sama sekali tidak ada yang membedakannya gara-gara dunia ini. Tetapi orang kafir menjadikan pembeda, sehingga sekarang si kafir membunuh kaum muslimin di Gaza karena dunia adalah surganya. Dia terganggu, padahal pemiliknya memang teman-teman kita di Palestina.
dunia segala-galanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tidak mungkin kita akan tertipu oleh dunia, karena dunia ini bukan surga, dia penjara. Dengan kata lain, saya, Anda ini narapidana. Saya ulang lagi. Jadi meskipun kita ini presiden, orang terkaya di dunia, apalagi miskin, orang yang paling hebat di dunia, sama status kita semuanya narapidana. Maka sesuatu yang ada di dalam narapidana tidak ada yang membanggakan, apalagi menipu kita. Sebagaimana tadi ayat yang Allah tunjukkan bahwa banyak orang yang tertipu oleh dunia sehingga dia tidak mempersiapkan nasibnya di akhirat. Bahkan keluarga itu sama-sama tertipu. Dia menghargai anaknya kalau sukses dunianya, tapi sama sekali tidak perhitungan bagaimana ibadahnya, bagaimana tilawahnya, bagaimana kejujurannya, bagaimana etikanya. Nggak diperhitungkan untuk orang yang tertipu oleh dunia. Sama sekalian, kalau kita di dalam penjara, apa yang kita rindukan? Tetap di penjara? Hanya orang bodoh yang melakukannya. Narapidana itu merindukan keluar dari penjara, rindu untuk segera keluar, bukan berlama-lama di penjara, apalagi membangga-banggakan status narapidana. Hanya orang bodoh dan tolol. Nah, sekarang kita menjadi orang cerdik atau cerdas, sehingga Rasulullah mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik adalah orang yang mampu mengelola potensi dirinya dan bisa beramal untuk kepentingan setelah mati, bukan untuk kepentingan dunia tok. Jadi orang cerdas itu orang yang ingin segera pindah dari penjara. Maka ketika dia syahid, itu yang dibanggakan. Itu cara pindah yang paling elegan, yang paling terhormat, syahid fisabilillah. Dan itu tidak dipahami oleh orang-orang kafir yang bodoh, yang menjadikan dunia sebagai surganya. Maka orang mukmin yang menguasai dunia tidak akan pernah membanggakan keduniaannya, baik kekuasaannya, baik kekayaannya, baik kegantengannya atau kepribadiannya atau marganya, tidak sama sekali dibahas, karena itu bukan ukuran kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia penjara. Maka sebagaimana yang kita tahu, penjara di dunia itu penghuninya akan mendapat potongan-potongan hukuman kalau dia berkelakuan baik. Nah, ini dia orang mukmin selalu mendidik dirinya agar selalu berkelakuan baik. Ayyukum ahsanu amala, bahkan itu yang diinginkan, menjadi orang yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia ini menipu memang, padahal dia penjara. Banyak orang yang merasa mulia karena dia berkuasa makin lama, padahal tidak ada. Itu tipuan dunia. Ada yang merasa mulia karena banyak tabungannya, tidak ada dasarnya. Itu pernak-pernik penjara yang ingin segera ditinggalkan oleh orang-orang cerdas. Astagfirullahaladzim. Mari kita luruskan lagi apa yang kita kejar dalam hidup ini. Betah di penjara atau segera ingin pindah? Maka mukmin yang pindah dari penjara dunia berarti pindahnya ke jannah, ke surga. Maka Allah sampaikan sebagai bagian dari komitmen kita setiap saat, minimal 24 kali kita menyampaikannya kepada Allah, bahwa kita ini mencari surga di akhirat, bukan mencari dunia.
Maliki yaumiddin. 24 kali kita ucapkan dalam sholat wajib kita. Ya Allah, aku pasti mati meninggalkan dunia ini, tak tinggalkan dunia ini untuk mencari kebahagiaan pada hari yang hanya Engkau yang berkuasa. Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Itu yang aku kejar ya Allah. Insya Allah dengan cara seperti ini kita tidak akan pernah tertipu oleh dunia ini, dan tidak akan pernah tertipu oleh syaitan yang terus menipu kita. Mudah-mudahan dengan keyakinan yang kita terima dari Rasulullah bahwa dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin, kita tahu di penjara ada batasan-batasannya, ada aturan-aturannya yang kita selalu ikuti, taati. Kita tunduk patuh di sana agar kita layak segera pindah ke surga. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini adalah hamba-hamba Allah yang sangat layak untuk dipindahkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Wastaghfirullahal azim. Wastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fa'lamu qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Semoga bersama khutbah tadi saya dan kita semuanya semakin merasakan hakikat kehidupan kita di dunia ini adalah penjara, dan kita mengidam-idamkan untuk pindah segera ke jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hari ini adalah hari terbaik kita, hari terindah kita, hari yang membuat kita menjadi orang yang sangat-sangat diakui oleh Allah sebagai hambanya, karena kita ingin patuh tunduk tanpa pemikiran, tanpa pikir-pikir, tanpa seleksi. Asal itu dari Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Kita di penjara. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memperkuat iman kita, memperkuat kesabaran kita untuk menahan begitu banyak godaan dunia ini dan tipu daya syaitan untuk menjerumuskan kita ke neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Rahmanur Rahim. Wa la tamna'anna rahmatak bima'siyatina ya Allah. Jangan Engkau halangi rahmatmu buat kami semua ya Allah, buat keluarga kami semua ya Allah. Meskipun Engkau tahu kadang kami sering menggunakan nikmat pemberianmu untuk menentangmu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Wa la tamna'anna fadlak bi'uyubina ya Allah. Jangan Kau kurangi karunia iman dan Islam menguat di hati kami ya Allah, agar kami enggak gampang tertipu oleh dunia dan syaitan yang menipu kami ya Rahman. Meskipun kami kadang-kadang lalai
lalai memperkuat iman dan Islam kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, la tamna anna jannatak wa nahnu ba'idun minal Quran. Ya Allah, jangan kau halangi langkah kami ke surgamu ya Allah. Permudah langkah kami ke surgamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Meskipun Engkau tahu standar kami masih jauh dari Quran ya Allah, berikan kami kesempatan untuk mencintai Quran-Mu, tadabbur dan membelanya ya Allah, dan hidup mati bersama Al-Quranul Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah.